ada beberapa hal syahadat. Ya. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengertian itu menyinggung tentang tubuh. Saya ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengertiannya menyinggung tentang tubuh kita. Kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya, tentang kesaksian mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, tentang syahadat rahasia. Ya. Jawab di sini ada berbunyi qalbala sahindina. Ya Allah, yang pernah kalian terima secara rahasia. Setelah saya mendapatkan suara itu, saya diajarkan kalimat tauhid, ya, agar bisa melebur menjadi cahaya kalimat dan masuk ke dalam batin saya melalui pusat, melalui seketika berada dalam suasana seperti semua, yakni di dalam kaca, kemudian dibukakan berbagai macam lintasan yang sangat luar biasa, yang menurut pandangan saya tidak layak diungkapkan dalam hal ini. Hikmah yang penuh rasakan sejak kejadian itu adalah diberikan keteguhan iman, kesabaran, perasaan kasih dan sayang, selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Tetapi di akhir itu dia berkata, jujurlah engkau pada diri sendiri. Ya. Mengenal manusia, perjalanan dari Khalik kembali kepada Sang Khalik secara umum adalah saira atau syariah. Manusia melewati 4 alam. Pertama, alam hidup, alam rahim, alam dunia, alam akhirat. Namun sesungguhnya kalau kita uraikan atau saya uraikan daripada ilmu pengetahuan yang saya dapat, bahwa perjalanan manusia dari Khalik kembali ke Sang Khalik telah akan relevan atau melewati 23 alam, yaitu 1. Alam anadilullah, alam anadilullah atau alam zatullah, di mana pada alam ini manusia berada dalam diri Allah dan belum ada sesuatu selain dirinya sendiri, dan seluruh makhluk masih menyatu dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, alam sifatullah, yaitu suatu alam di mana manusia masih berada dalam sifatnya, belum berbentuk apa-apa. Yang dominan adalah sifatullah. Ketiga, alam nurullah. Pada alam ini manusia masih mengendur dengan nur Allah. Nampak adalah nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Keempat, alam agalillah, alam kalam, di mana manusia pada alam ini masih berada di dalam alam pikiran Allah, dan hanya Allah yang tahu tentang perencanaan bentuk atau sosok manusia itu. 5. Alam ruhiyah atau alam ruh atau alam ruh Allah, di mana pada alam ini manusia telah berpisah dari zat Allah dengan berbentuk lain sesuai dengan rencana Allah, dan pada malam ini makhluk lain hidup. Saya bilang belum ada, yang masih ada hanya ruh Muhammad dengan seluruh ruh kudus atau ruhul amin manusia. Halo, itu ada, coba masuk di Google apa, di Google Meet.
Oh ya. Ah, Yuk, sementara kelima, atau yang tadi yang sudah saya jelaskan, maaf tadi ada sedikit. Alam nur Muhammad pada alam ini di seluruh jati diri atau ruhul yamin manusia dipertemukan dengan pimpinan ruh, yaitu ruhul Muhammad atau yang disebut Al-Amin, orang yang terpercaya. Pada alam ini ruh disumpah tentang tauhid. Pertemuan langsung antara ruh Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala disaksikan oleh seluruh ruhul yamin. Terjadilah kesaksian pertama antara Allah dan Muhammad atau sahabat ruh. 7. Alam batin. Pada alam ini jati diri manusia dipertemukan dengan ilmu an-nasir diri manusia itu, yaitu 1. Rahasia itu dikatakan ruh, 2. Hati kolbi, 3. perasaan mulut saung dia, 4. nafsu ruhi nafsu. Pada alam ini terjadi kesaksian yang kedua tentang tauhid antara Allah dengan ruhul yamin atau jati diri manusia yang disaksikan oleh 5 unsur batin manusia. Pertama, dalam rahim ibu kita bersaksi alastu birubukum kalau balasaitna. 8. Alam zadi. Pada alam ini manusia berada di antara langit dan bumi yang merupakan pintu antara ketuhanan dengan jasmani atau dinding pemisah antara yang gaib dengan yang nyata. 9. Alam wajah atau alam wadi. Pada alam ini manusia berada di 4 anasir, yang perpaduan 4 anasir, yaitu tanah, udara, angin, api, dan air. Alam malidi dinamakan manusia berada di makhluk hidup, baik di tumbuh-tumbuhan maupun di binatang dan lain-lainnya. Alam azim atau alam azam, di mana manusia berada di makhluk mati seperti beras, kedelai, kopi, sayuran, dan buah-buahan yang bisa dipetik, daging, ikan, dan lain-lainnya. Dengan kala lain manusia berada di bahan makanan. 12. Alam mani, di mana manusia berada di manusia, jadi sperma atau sel telur, hasil daripada saripati makanan dan minuman. 13. Alam manikam, di mana manusia berada di jembatan alif. Ini menyeberang ke alam bak, bertemunya bapak dan anak atau ibu dengan penuh kasih sayang, maka terjadilah proses itu. Alam rahim, di mana manusia berada dalam kandungan ibu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Di dalam alam rahim ini unsur rohani dipertemukan dengan unsur jasmani pada usia 4 bulan, 120 hari. Dalam kandungan ibu terjadilah kesaksian ketiga, kalimat yang pada saat itu unsur rohani ditiupkan ke dalam tubuh manusia atau bayi yang menjelang kembali tentang kepada menuju ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan datang ke sang bayi mengingatkan kembali tentang ketauhidan. Maka terjadilah kesaksian yang keempat kalanya itu. Sekaligus Allah menuliskan 4 rahasia takdir manusia, yaitu kematian, rezeki, jodoh, dan 15. Alam dunia, yaitu suatu alam yang merupakan beragam ujian, pengabdian dalam rangka mempertahankan fitrah serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan tanggung jawab, kealifan atau kealifan dan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam alam ini sebagai penentu selamat tidaknya seseorang dalam menempuh perjalanan alam berikutnya hingga sampai kepada sang Khalik. 16. Alam sakaratul maut, yaitu suatu alam di mana rohani dan jasmani akan terpisah. 17.
Alam kubur adalah alam di mana tubuh manusia disatukan kembali ke tanah. 18, alam barzakh yaitu suatu alam yang ditempati oleh para arwah seseorang yang telah meninggal. 19, alam kiamat, kehancuran yaitu suatu alam yang manusia merasakan kehancuran segala galanya dan artian kesesatan. 20, alam kebangkitan yaitu suatu alam dibangkitkan kembali jasmani manusia dari alam tunduk. 21, alam padang mahsyar yaitu suatu alam dikumpulkan kembali unsur rohani dunia di alam ini, ya, dan jasmani manusia untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia ini. Di alam ini pula berlaku persidangan penghisapan dan penentuan tentang selamat atau tidaknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 22, alam sirat yaitu suatu alam Tuhan yang harus manusia lewati sebelum manusia masuk surga dan neraka. 23, alam surga dan neraka yaitu suatu alam yang abadi. Disinilah seseorang hamba akan bertemu dengan Khalidnya secara nyata, dan sesungguhnya beruntunglah hamba Allah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, dan sesungguhnya merugi hamba Allah yang menyesali manusia bertemu dengan ahli neraka. Dari proses perjalanan manusia, inti dari petik hikmah tentang mulianya manusia dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Kalau saya bilang, kenapa Jimmy bertanya itu, maka saya jawab sekarang malam ini, ya, sehingga kita akan paham dan kita selalu diberi gambaran kepada kita untuk tidak merasa lupa dan berendah di hadapan makhluk lainnya, karena unsur rohani manusia adalah di hadapan makhluk lainnya merupakan ciptaan Allah yang sangat mulia melebihi makhluk lainnya, memberi pemahaman kepada kita untuk tidak menjadi sombong, congkak, dan tidak takabur terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya dengan melihat perjalanan alam yang dilewati oleh manusia, khususnya perjalanan rohani yang mendapati makhluk dan unsur yang menjembati dan memberikan andil dalam bentuknya jasmani manusia itu, memberikan pendidikan moral kepada kita untuk mengagumi Allah dan mentaati sebagai rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita, dan menemukan semangat kekhalifahan untuk memakmurkan alam bawah tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah melalui proses dalam secara formal, namun ada beberapa manusia oleh Allah yang tidak melewati proses. Ya, harus ibu kami ya. Ini kadang-kadang kita lupa. Anggaran 8 untuk manusia berserta keperluan sebagai berikut, ya, sehingga jasmani itu bisa kita telaah, ya, yang bagaimana jasmani kita sempurna di hadapan Allah sehingga kita bisa berterima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jasmani dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kulit sampai empedu, kebutuhan ada 4 anasir yang kita sering dapatkan di sini. Ya, ini kadang-kadang kita akan lupa bagaimana kita sebentar berzikir yang penuh keyakinan, tidak mengharapkan apa-apa, sehingga kita diantarkan.